Konsekuensinya adalah ada tradisi di dalam Ba'alawi, di mana Ba'alawi selalu menisbatkan garis keturunannya kepada laki-laki. Sementara yang perempuan itu tidak dianggap dan juga tidak diakui. Dianggapnya garis keturunan dari perempuan kalau menikah dengan yang bukan satu nasab ataupun satu gen, itu dianggapnya keturunannya terputus. Nah, konsep ini, konsep yang menyatakan bahwa garis keturunannya itu harus dinilai dari garis keturunan laki-laki, itu harus diruntuhkan. Oh, ternyata itu juga sebenarnya tidak terlalu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Muhammad Assegaf memberikan counter isu terhadap polemik nasab yang dimulai oleh Kiai Maduddin terkait dengan tes DNA. Jadi menurut Habib Muhammad Assegaf bahwa keturunannya Rasulullah itu harus J1 itu merupakan suatu mitos. Menurut saya ini adalah pernyataan yang memalukan. Yang memalukan bagi orang-orang modern yang sudah dibantu dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuannya itu sudah valid, sudah diteliti oleh banyak peneliti, sudah diteliti dengan berbagai macam sampel, sudah dilakukan proses yang sedemikian rumitnya. Dan secara tiba-tiba pernyataan Habib Muhammad Assegaf yang menyatakan bahwa itu merupakan suatu mitos, ini kan suatu penghinaan bagi suatu keilmuan. Karena tes DNA itu memang sudah dilakukan penelitian. Dan itu sudah diakui bahwa tes DNA itu memang benar-benar suatu keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau ada terjadi suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sains, maka pasti ada hal lainnya yang perlu kita pertanyakan selanjutnya. Bukan malah menyalahkan tes DNA-nya. Tes DNA itu suatu keilmuan yang sudah valid. Kemudian juga yang paling penting adalah bisa dipertanggungjawabkan oleh para ahlinya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan videonya terlebih dahulu. Sekarang coba kita bayangkan betapa bahayanya apabila DNA ancestry ini diterapkan untuk menentukan nasab silsilah dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Apalagi ini hanya berkaitan dengan mitos. Misalnya nih, coba kita lihat. Dari banyak sekali sahada yang juga tidak berada di haplogrup J1. Di antaranya Al-Idrisi Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya. Mereka rata-rata di haplogrup E. Dan ini juga sama dengan nasab dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau menggunakan teori DNA, maka otomatis nasab beliau juga akan dibatalkan juga. Juga nasab dari Sada Al-Jailani. Mereka ada di haplogrup J2. Ada juga mereka yang berada di haplogrup J1, tetapi haplogrup J1 mereka ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan mitos JFGC 10500. Juga ada Sada Alawiyin Al-Filaliyin dari kerajaan Maroko. Mereka juga berada di haplogrup G, bukan di haplogrup J1. Ada juga Sada Al-Bayat Al-Musawi dari Irak. Mereka rata-rata di haplogrup G. Juga Sada Al-Musasya'in. Mereka rata-rata berada di haplogrup G. Juga Sada Al-Qazwini. Mereka berada di haplogrup G. Asy-Syiraziyin. Mereka juga berada di haplogrup G. Dan Bani Syaibah. Bani Syaibah ini adalah Bani yang oleh Rasulullah atas perintah Allah diserai amanat untuk memegang kunci Ka'bah. Mereka ternyata berada di haplogrup R. Dan juga Sada Al bin Ali Bani Sulaim Adnani. Mereka berada di haplogrup G. Padahal katanya haplogrup Adnani itu harusnya J1. Tapi mereka berada di haplogrup G. Juga Bani Anazah dari Bani Tamim juga berada di haplogrup G. Bani Tamim termasuk dari Bani Adnani. Dan Bani Khalifah di Bahrain, mereka berada di haplogrup T. Bani Hamdan yang dikenal sebagai Qahtani, mereka berada di haplogrup J1 Ibrahimi. Padahal harusnya mereka bukan Adnani, harusnya mereka tidak di haplogrup J1-nya Ibrahimi. Tetapi itulah yang terjadi, menunjukkan seolah-olah mereka adalah Adnani, padahal faktanya mereka adalah Qahtani. Tidak ada konsensus seperti apa pola genetik Ibrahimi, Adnani, Qahtani, Quraisy, Bani Hasim, dan Sada Ashraf itu. Berbagai data dan fakta di lapangan menunjukkan mereka tersebar di beberapa klaster dan pola genetik yang berbeda.
Dan masih banyak lagi grup-grup sada yang mereka tidak berada di haplogrup J1 yang dimitoskan sebagai Ibrahimi. Dan coba kita bayangkan, kalau ini diterapkan, ada berapa banyak sada dzurriyyah Rasulullah SAW yang harus dihapus silsilahnya hanya karena mereka tidak sesuai dengan haplogrup J1 yang ternyata hanya mencocokkan kepada haplogrup Kohenim, yang Kohenimnya sendiri tidak terbukti secara genealogi mereka tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. International Society of Genetic Genealogy atau disingkat ISOGG dalam websitenya menyebutkan tidak ada keturunan Abdul Muthalib berdasarkan silsilah klasik yang disepakati, yaitu Bani Hashim, Syarif Bani Abbasi, yang menerbitkan tes bahwa mereka positif di haplogrup L859. Haplogrup L859 ini dipercaya oleh kelompok IS adalah haplogrup Nabi Ismail alaihissalam. Ada juga. Oke, demikian ya videonya. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad Assegaf, bahwa Habib Muhammad Assegaf itu tidak percaya kepada tes DNA yang menyatakan bahwa garis keturunannya Nabi Muhammad harus J1. Kalau memang seandainya Nabi Muhammad itu DNA-nya J1, maka keturunannya tidak harus J1. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa keturunannya Nabi Muhammad itu harus J1, itu katanya mitos. Ini kan suatu pernyataan yang luar biasa sekali. Ada 3 hal yang memang pertanggungjawabannya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah untuk menelusuri garis laki-laki itu bisa ditelusuri untuk nasab jauh sampai kepada Nabi Adam, itu sudah valid. Kemudian untuk nasab garis ibu itu juga sudah disepakati bahwa nasab garis ibu bisa ditelusuri sampai kepada Siti Hawa. Kemudian ada satu lagi, yaitu penelusuran garis zigzag. Untuk penelusuran garis zigzag ini tidak bisa ditelusuri untuk nasab jauh, tetapi masih tetap bisa digunakan untuk menelusuri nasab dekat. Yaitu kalau dari pernyataan dari Dr. Sugeng yang memang ahli dalam perkara DNA, itu menyatakan bahwa untuk garis zigzag itu paling mentok bisa ditelusuri itu untuk 7 generasi. Itu sudah paling mentok. Nah, kalau seandainya dalam kenyataannya itu orang-orang yang dinilai sebagai keturunannya Rasulullah, kemudian setelah tes DNA itu memiliki haplogrup yang berbeda-beda, yang sumbernya juga berbeda-beda. Ini seharusnya kita yang mempermasalahkan itu bukan tes DNA-nya, bukan DNA-nya yang tidak valid, tetapi metodologi penentuan nasab itu yang kemungkinan besar ada perbedaan. Sebagai contoh, bahwa untuk menelusuri garis keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada yang berpendapat bahwa garis keturunannya Rasulullah itu harus laki-laki. Dan ini yang digunakan oleh Robito Alawiyah atau Uba Alawi. Uba Alawi mengatakan bahwa keturunannya Rasulullah yang diakui itu hanya garis laki-laki saja. Kemudian kalau yang perempuan itu nggak bisa katanya. Makanya kalau di Robito Alawiyah atau di Uba Alawi itu kan ketika memiliki seorang anak perempuan dinikahkannya biasanya harus dengan Habib lagi. Kalau tidak dengan Habib lagi, katanya keturunannya putus. Maka kalau konsepnya seperti itu, maka tes DNA harusnya valid. Nah, kemudian kalau ternyata kok terjadi yang berbeda seperti itu, ya haplogrupnya berbeda-beda, maka itu adalah konsep yang bukan harus laki-laki. Nasabnya bisa dari garis laki-laki, bisa juga dari garis perempuan. Yang perempuan juga harus diakui bahwa garis perempuan itu bisa untuk diakui sebagai nasabnya. Nasabnya harus diakui. Karena kalau tidak, bangkar sudah semuanya. Garis keturunannya Rasulullah bangkar itu kalau memang dipaksakan harus laki-laki.
bukan hanya Ba'alawi saja. Kalau kita mengacu kepada data yang disodorkan oleh Habib Muhammad Assegaf, yang ternyata banyak sekali yang bukan J1, itu kan berarti sama hukumnya. Hukumnya sama. Kalau harus laki-laki keturunannya Rasulullah itu, maka ya harus ada yang dihilangkan. Tetapi kalau diakui bahwa yang perempuannya itu juga harus diakui, maka haplogrupnya apapun bisa jadi itu. Dan kalau saya boleh berpikir secara rasional dan menggunakan hati nurani, lebih baik nasab itu jangan hanya berpatokan kepada garis laki-laki saja. Yang perempuan juga harus diakui. Mengapa yang perempuan juga harus diakui? Karena secara hati nurani, saya kalau memiliki anak perempuan, kemudian memiliki cucu dari anak perempuan saya, maka cucu saya harus tetap saya akui. Nggak mungkin kan cucu saya dari anak perempuan saya diputuskan nasabnya, bukan cucu saya. Kan tidak etis dan juga seolah-olah tidak punya hati nurani. Maka kalau memang benar data yang disodorkan oleh Habib Muhammad Assegaf itu merupakan suatu fakta, maka yang perlu kita kembalikan adalah ruh dari penentuan nasab itu. Nasab tidak harus dari laki-laki, tapi dari perempuan juga bisa. Kalau seandainya seperti itu, maka sangat wajar kalau haplogrupnya berbeda-beda gitu. Namun konsekuensinya apa? Kalau seandainya ternyata Ba'alawi juga pada akhirnya mengakui nasab perempuan bisa diakui. Konsekuensinya adalah ada tradisi di dalam Ba'alawi, di mana Ba'alawi selalu menisbatkan garis keturunannya kepada laki-laki. Sementara yang perempuan itu tidak dianggap. Dianggapnya garis keturunan dari perempuan kalau menikah dengan yang bukan satu nasab ataupun satu gen, itu dianggapnya keturunannya terputus. Nah, konsep ini, konsep yang menyatakan bahwa garis keturunannya itu harus dinilai dari garis keturunan laki-laki, itu harus diruntuhkan. Toh ternyata itu juga sebenarnya tidak terlalu penting. Anak seorang laki-laki atau anaknya seorang perempuan itu tidak terlalu penting. Toh ternyata baik itu laki-laki maupun perempuan itu juga merupakan anak kita kok, yang sama-sama harus diakui gitu. Maka ya tetap ada kemungkinan bagi saya ya boleh-boleh saja kan saya mengatakan apa yang saya pikirkan. Bisa jadi Ba'alawi itu keturunannya Rasulullah, tapi bukan linear garis laki-laki. Bisa jadi itu merupakan garis zigzag, yang entah zigzagnya itu pada generasi keberapa, kita juga sudah tidak bisa memverifikasi. Karena tes DNA sendiri itu sudah nggak bisa menelusurinya gitu. Ya usul saya kepada Robitul Alawiyah, kalau memang ingin mempertahankan nasab Ba'alawi berdasarkan kepada fakta, realita, dan tes DNA, maka rubahlah konsepnya. Rubah konsepnya bahwa keturunannya Rasulullah tidak harus dari garis laki-laki. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.